Kemudian Umar di belakang nyeloteh. Umar mengatakan menimpali, kata dusta orang ini. Kata Umar, dusta orang ini. Dia bilang saya keluar dari tradisi nenek moyang saya, soba, dusta orang ini. Walakin qad aslamtu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini orang dusta, tetapi saya sudah masuk Islam dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Heboh orang, fatharu ilaihi. Orang-orang kemudian datang menuju kepada Umar. Kemudian Umar berkelahi dengan mereka, mereka berkelahi dengan Umar. Dan Umar tidak peduli, Umar sangat kuat. Maka setelah Umar masuk Islam, maka kuatlah kaum muslimin. Mereka pun berani untuk sholat di Ka'bah. Mereka berani untuk tawaf di Ka'bah. Sebelumnya mereka tidak berani tawaf di Ka'bah. Paling Nabi SAW. Adapun yang lainnya enggak berani. Ibadah di rumah, sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang berani pergi Ka'bah kemudian tawaf. Waktu Umar sudah masuk Islam, mereka berani. Kenapa? Ada Umar yang jaga. Siapa yang melarang berkelahi dengan Umar. Al-Imam. Kita lanjutkan bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah. Bahasan berikutnya tentang bagaimana orang-orang Quraisy ya mulai merayu Nabi dengan rayuan-rayuan untuk memberikan ya jabatan, tahta atau apa yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini mereka lakukan karena mereka sadar mereka sudah berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi dengan berbagai macam cara, dengan gangguan fisik, dengan gangguan mental ya. Segala usaha mereka lakukan akan tapi tetap dakwah berkembang dan pengikut Rasulullah SAW semakin banyak. Akhirnya ada di antara mereka yang bernama Utbah bin Rabi'ah, salah seorang Sayyid Muta', pimpinan yang ditaati di kalangan orang-orang Quraisy, ya, dan dia adalah orang yang sudah sangat tua, ya, umurnya sudah lebih daripada 80 tahun. Maka dia mengasih ide, ya, dia berkata kepada kaumnya, ya ma'syar Quraisy, wahai orang Quraisy kalian, ada akumu ila Muhammadin fa ukallimuhu wa aridu alaihi umuran la'allahu yaqbalu ba'daha fanu'tiyahu iyyaha sya'a wa yakufu anna. Bagaimana kalau aku berjalan menuju Muhammad lalu aku akan berbicara dengan dia dan aku akan tawarkan beberapa perkara-perkara, siapa tahu dia terima sebagian tawaran kita. Setelah itu dia berhenti tidak berdakwah lagi. Kita tawarkan sesuatu yang menarik supaya dia berhenti dari dakwahnya. Kata mereka, bala ya Abul Walid, ide bagus, ayo silakan. Ya. Kum ilaihi fakallimhu. Pergilah menuju Muhammad dan berbincang-bincanglah dengannya. Maka Utbah bin Rabi'ah berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dia berkata, "Innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim." Wahai ibnu akhi, wahai putra saudaraku, sungguhnya engkau telah membawa kepada kaummu suatu perkara yang besar. Farraqta bihi jama'atahum wa saffahta bihi ahlamahum. Kau telah memecah belah jamaah mereka dan engkau telah menyatakan bodoh ya orang-orang yang pintar di antara mereka. Wa aibta bihi alihatahum wa dinahum. Engkau telah mencela sesembahan-sembahan mereka, engkau telah mencela agama mereka. Wa kaffarta bihi man madha min abaihim, dan engkau mengkafirkan nenek moyang mereka yang telah tiada. Fasma' minni a'rid 'alaika umuran tanzur fiha. Tolong dengarlah dariku, aku akan menawarkan kepada engkau beberapa perkara, coba kau amati. La'allaka taqbalu minha ba'dhaha, siapa tahu kau terima sebagian. Ini bagus, tidak harus seluruhnya. Dengar dulu ya. Dengar dulu, ada sebagian kau terima, alhamdulillah. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepada Utbah bin Rabi'ah, "Qul ya Abul Walid asma'." Ucapkanlah, sampaikanlah tawaran wahai Abul Walid, aku akan mendengarkan. Kemudian dia berkata, "Ya ibnu akhi, wahai putra saudaraku." Kata-kata yang lembut. Dia tidak bilang wahai pendusta, wahai ini penipu, wahai dukun, enggak. Dia bilang, "Ya ibnu akhi, wahai putra saudaraku. In kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amr malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana malan." Kalau kau berdakwah ternyata tujuanmu adalah untuk mendapatkan harta, sampaikan kepada kami. Kami akan kumpulkan harta untuk engkau sehingga kau adalah orang paling terkaya di antara kami. Wa in kunta turidu bihi syarafan sawwatnaka alaina hatta la naqta'a amran dunak. Kalau kau ingin dengan dakwahmu ternyata kau ingin menjadi pemimpin, kami akan jadikan kau pemimpin wahai putra saudaraku, dan kami tidak akan memutuskan suatu perkara sampai dengan izinmu. Yang kedua, wa in kunta turidu bihi mulkan mallaknaka alaina. Ya. Yang ketiga, kalau kau memang ternyata dengan dakwahmu ingin mendapatkan kerajaan, ya sudah, kami akan kau jadi raja. Mau jadi raja, fadhal, silakan. Yang keempat, wa in kana hadzal ladzi ya'tika ri'yan tarahu.
la tastati'u raddahu an nafsik, talabna laka tib. Kalau ternyata engkau berdakwah ini karena ada masalah, ya, ada sesuatu yang kau lihat, ada jin yang menggodamu atau kau sakit, maka kami akan datangkan dokter mengobati kamu. Wa badhal fihi amwalana hatta nubri'aka minhu, dan kami akan mengeluarkan harta kami sampai kau sembuh. Falamma faragha min qawlihi, dia tawarkan 4 tawaran kepada Nabi. Mau dapat jadi orang terkaya, oke. Ya, jadi pemimpin, oke. Jadi raja, oke. Kalau sakit kami obati. Tatkala Utbah bin Rabi'ah Abul Walid selesai dari pembicaraannya dan Nabi mendengarkan seluruhnya, maka Rasulullah SAW berkata, "Aqad faraqta ya Abul Walid?" Wahai Abul Walid, kau sudah selesai? Masih ada tawaran yang lain? Sudah selesai? Qala na'am. Sudah selesai. Gantian kata Nabi, "Fastami' minni." Sekarang dengar dariku. Qala afal, kata Utbah, saya akan dengar. Maka Rasulullah SAW bacakan firman Allah, "Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilu minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun." Tadi baca Quran. Ya, kemudian Utbah mendengarkan dengan saksama karena isinya Al-Quran. Jadi orang Arab yang ngerti tentang indahnya Al-Quran. Ya. Kemudian dia taruh kedua tangannya begini sambil dengerin. Kemudian Rasulullah SAW sampai pada ayat sajadah, Rasulullah SAW sujud. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Qad sami'ta ya Abul Walid, ma sami'ta fa anta wa dha." Kau sudah dengar apa yang kau dengar wahai Abul Walid, terserah dirimu. Dan ayat yang lain dari dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Al-Baihaqi, Rasulullah baca surat tersebut sampai Rasulullah SAW membaca, "Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud." Kalau mereka berpaling meninggalkan engkau wahai Muhammad, sampaikanlah kepada mereka, aku peringatkan kepada kalian tentang hari lintar yang akan menghantam kalian sebagaimana yang telah menghantam kaum Ad dan kaum Tsamud. Waktu sampai pada ayat tersebut, Utbah yang tadinya santai, dia pun bangkit ketakutan, kemudian dia meletakkan tangannya di mulut Nabi SAW. Kata dia, "Demi Allah, diam wahai Muhammad." Diam. Dia takut ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar itu semua, tawarannya gagal seluruhnya. Kemudian Utbah bin Rabi'ah pulang ke kaumnya. Misi gagal. Dia pulang. Waktu dia datang menuju kaumnya pada ngomong di antara mereka, "Nahlifu billah, laqad ja'akum Abul Walid bi wajhin alladhi dhahaba bi." Saya bersumpah dengan nama Allah, itu Abul Walid datang dengan wajah yang lain. Sudah berubah dia. Kemudian tatkala dia sampai kepada kaumnya bertanya, "Ma wara'aka ya Abul Walid?" Ada apa dengan kau wahai Abul Walid? Utbah bin Rabi'ah. Maka dia berkata, ya, "Wara'i anni sami'tu qaulan." Tadi saya mendengar suatu perkataan. Wallahi, demi Allah, ma sami'tu mithlahu qat. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar perkataan seperti itu. Mulailah dia tunjukkan apa? Perubahannya. Ini mereka orang musyrik, kalau ini semuanya demi Allah ya. Kata Abul Walid, "Wallahi ma sami'tu mithlahu qat." Demi Allah, aku tidak pernah mendengar perkataan seperti itu sebelumnya. Ma daraitu ma aruddu alaihi. Aku tidak tahu bagaimana saya bisa membantahnya. Saya tidak bisa bantah dia. Wallahi ma huwa bisya'ar. Yang saya dengar tadi demi Allah, bukan syair. Wala bisyahar, bukan juga sihir. Wala bil kahana, bukan juga perdukunan. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy kalian. Ati'uni waj'aluha bi. Ati'uni fi hadzal yawm wa'suni fi ma ba'dahu. Wahai orang Quraisy, taatlah kepadaku. Taatlah kepadaku pada hari ini. Ya, maksiatlah. Ingkarilah aku pada hari yang lain. Wa khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi. Fa'tazilu. Biarkanlah dia berdakwah yang dia inginkan. Tinggalkan dia berdakwah kepada kaumnya. Ya. Fa wallahi la yakunanna liqaulihi alladhi sami'tu minhu naba'un 'azim. Dia mengatakan sungguh, ya, apa yang aku dengar itu merupakan ya kabar yang sangat agung ya. Intinya dia ingatkan kepada kaumnya bahwasanya apa yang dia dengar itu adalah perkataan yang sangat hebat ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Abul Walid menyampaikan itu semua, ya, dan dia berkata, ya, "Wa in tusibuhul Arab faqad kufitumuhu biwairikum." Sudah, biarkanlah dia berdakwah kepada orang-orang Arab. Kalau ternyata dia kalah, dikuasai oleh orang Arab, ya sudah, kalian tidak usah capek-capek. Dia sudah dikalahkan oleh orang-orang Arab. Wa in yadhhar 'alal Arab fa mulkuhu mulkukum. Kalau seandainya Muhammad ternyata berdakwah dan dia menguasai orang Arab, kita kan juga ikut menguasai orang Arab karena kita sama-sama Quraisy dengan dia. Wa kuntum az'adan nasi bi, dan kalian akan menjadi orang yang paling bahagia di antara seluruh manusia. Apa kata mereka? "Saharaka wallahi Abul Walid." Kau sudah tersihir oleh dia wahai Abul Walid. Kemudian kata dia, "Qala hadza ra'yi." Ini pendapatku tentang dia. "Fasna'u ma badalakum." Terserah kalian mau. Ini dia sudah berubah. Dia terpengaruh.
Utbah bin Rabi'ah ini nanti akan kita ada ceritanya. Dia orang yang bijak sebenarnya. Jadi dia juga melarang orang dalam perang Badar, tapi nanti dia adalah orang yang pertama tewas dalam perang Badar karena termakan provokasi. Jadi sebenarnya kata sebagian ulama seperti Syekh Ali Tontowi, dia berkata, sebenarnya Muhammad itu ya menawarkan kepada mereka, wahai orang-orang Arab, wahai orang Quraisy, saya akan bukakan pintu-pintu dunia bagi kalian. Saya akan membuat kerajaan kalian luas menguasai dunia. Tinggal kalian ikut kepadaku. Sementara orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Muhammad, kau mau nggak jadi raja di Mekah? Menjadi raja di Mekah isinya batu semua. Jadi aneh mereka ini. Muhammad SAW menawarkan kepada mereka untuk menguasai dunia. Mereka menawarkan Muhammad untuk menguasai apa? Mekah dengan bertahan di atas kesyirikan. Jadi itulah hakikat antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy. Tatkala orang-orang Quraisy tidak bisa merayu Rasulullah SAW, akhirnya mereka menempuh jalan lain lagi, yaitu mereka menantang, ya, menantang agar Rasulullah SAW mendatangkan mukjizat, ya, menunjukkan bukti bahwa dia seorang Rasul. Kemudian mereka berkata, mereka datang kepada Rasul, mereka berkata, ya Muhammad, kalau kau tidak menerima dari kami tawaran apapun, ya, maka sungguh kau telah mengetahui, laisa minan nasi ahadun adyaqu baladan, ya, wala aqalla ma'an wala ashadda 'aishan minna. Kita ini hidup di kota yang paling sempit karena kita di kota di Mekah itu lembah cuma kecil, sisanya apa? Sisanya gunung-gunung. Tempat ini tempat yang paling sempit, wahai Muhammad. Tempat yang air paling sedikit dan hidup paling susah di sini, ya. Maka mintalah kepada Rabbmu, ya, untuk mengirim utusan kepada kami, ya. Suruh kepada Tuhanmu agar memindahkan gunung-gunung ini pergi sehingga kota Mekah menjadi lebih luas. Gunung-gunung ini membuat kita sempit, ya. Jadikanlah negeri kami terbentang. Wal yufajjir lana fiha anharun ka anhari Syam wal Iraq. Suruh Tuhanmu untuk mengeluarkan sungai di kota Mekah sebagaimana sungai-sungai yang ada di negeri Syam dan negeri Irak. Wal yab'ats lana min man madha min abaina. Suruh Tuhanmu untuk membangkitkan nenek moyang kami dari kuburan-kuburannya. Wal yakun fi man yab'ats lana minhum Qusay bin Kilab. Dan suruh di antara yang dibangkitkan adalah Qusay bin Kilab karena dia adalah Syekhus Sidqin, dia adalah orang yang jujur. Kalau dia sudah bangkit, kami akan bertanya kepada nenek moyang kami ini. Qusay bin Kilab itu kakeknya Nabi, kakek kesekian. Ahakunhu am batil, kami akan tanya, ini Muhammad benar atau tidak? Fa in saddaqaka wa sana'ta ma sa'alnaka saddaqna. Kalau ternyata dia sudah bangkit, dia bilang kamu benar, kami akan benarkan engkau. Dan kami akan tahu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suruh Allah untuk mengutus, ya, apa yang kami minta. Maka Nabi menjawab kepada mereka, "Ma bihadza bu'itsu ilaikum." Bukan karena ini aku diutus untuk kalian. Ya. Wa qad ballagtukum ma ursiltu bi ilaikum. Aku telah sampaikan apa yang harus aku sampaikan kepada kalian. Fa in takbalu fa huwa hadzukum fid dunya wal akhirah. Kalau kalian terima, ini adalah bagian kalian dunia dan akhirat. Wa in tarudduhu alayya asbiru li amrillahi ta'ala. Kalau kalian tolak dakwahku, aku bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala hatta yahkumallahu baini wa bainakum, sampai Allah putuskan keputusan antara kami dengan kalian. Bahkan di antara mereka ada yang nantang, ya. Fa askit sama alaina kisafa. Wahai Muhammad, itu langit jatuhkan kepada kami. Kalau memang kau benar, ya. Kemudian Nabi berkata, "Dzalika ila Allah." Itu urusan Allah, bukan urusanku. Insya Allah yaf'ala bikum fa'al. Kalau Allah ingin menurunkan langit jatuh di atas kalian, Allah akan lakukan.